Murid bukan kontainer yang harus engkau penuhi. Kalau tadi kan sainnya sudah, sekarang pendidikannya. Namun suluh yang harus engkau nyalakan. Ini nasihatnya Einstein ya. Besok kalau kalian jadi guru, jadi dosen, muridmu itu bukan kontainer yang harus kamu isi dengan macam-macam. Tapi dia adalah suluh. Suluh itu obor yang harus engkau nyalakan. Jadi engkau sukses kalau muridmu menyala. Menyala berarti apa? Akalnya hidup, intelijensinya jalan untuk menghadapi kehidupannya. Nilai dari pendidikan tidak terletak pada mengoleksi banyak fakta, tapi pada melatih akal untuk berpikir. Jadi bukan menanamkan data-data tiap hari. Kalau itu muridmu baca buku sudah ketemu, mungkin lebih bagus dari penjelasanmu. Tapi latihlah muridmu untuk bisa menyala, bisa berpikir. Dan itu sebenarnya kombinasi tidak bisa didapat hanya dari sekolah, tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari sekolah, namun upaya sepanjang hayat untuk menemukannya. Oke, kalau ini pandangannya tentang pendidikan yang lain. Apa yang diberikan sebagai pelajaran, terimalah sebagai anugerah, bukan sebagai tugas. Jadi belajar itu anugerah. Banyak orang yang tidak sadar untuk mau belajar. Kita yang dianugerahi belajar kadang-kadang menganggap belajar itu tugas. Ini yang membuat kuliah itu berat. Disuruh masuk 75% aja beratnya luar biasa. Kenapa? Kamu anggap itu tugas. Kalau kamu anggap anugerah, tidak pakai aturan-aturan gitu, tetap kamu kuliah. Orang tuamu dulu sejak kecil sampai pontang-panting nyuruh kamu belajar gitu kan. Ayo belajar. Seolah-olah itu tugas, padahal itu anugerah. Kalau itu anugerah kan kita nikmati tanpa harus disuruh-suruh. Maka katanya Einstein, rumusnya apa biar kamu rajin? Anggaplah belajar itu sebagai anugerah. Jangan pernah menganggap belajar sebagai satu tugas, tapi sebagai satu kesempatan berharga untuk mengetahui pengaruh pembebasannya yang indah dalam jiwa, untuk kebahagiaanmu dan keuntungan masyarakat di mana karyamu nantinya berkaitan. Jadi, ketika kamu belajar, ingatlah bahwa kamu sedang berada di jalan untuk jadi yang bahagia dan yang bermanfaat. Rasakan pengaruhnya ilmu yang membebaskan. Ilmu itu, setiap ilmu yang kamu temukan, sebenarnya dia sedang melakukan proses pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak tahu itu kan orang yang terpenjara, orang yang gelap. Begitu tahu, kamu lepas, kamu terang sekarang. Tidak lagi gelap. Maka ilmu punya fungsi pembebasan. Setiap kali kamu paham sesuatu, satu belenggumu lepas. Oke. Nah, yang terakhir tentang pendidikan, katanya Einstein, setiap orang itu jenius. Jadi kalau tadi kita bilang Einstein itu jenius, kalau Einstein bilang semua orang jenius. Namun kalau engkau menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan merasa sepanjang hidupnya sebagai orang bodoh. Jadi nama lainnya adalah setiap orang itu jenius kalau ketemu bakatnya, ketemu kemampuannya masing-masing. Kalau ikan kok dinilai kemampuannya memanjat pohon, ya dia DO terus mesti. Ya, nilainya E terus pasti. Nah, kesalahannya di situ sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu salah milih kolam sehingga nilaimu kok E terus ini. Berarti mungkin kamu keliru milih kolamnya. Bakatmu tidak di situ.
Atau jangan-jangan memang bakatmu bukan kuliah. Ya, jadi di dunia yang lain, loh iya loh, ke kuliah itu kan ya cuma kelembagaannya. Yang wajib kan cari ilmunya. Mungkin kamu gaya kuliah tidak cocok sama jiwamu, belajarmu mungkin pakai jalur yang lain, mungkin. Jadi, dan karena bukan jiwamu, akhirnya kan kamu terus kuliah pontang-panting, bijine terus. Dan kamu terus merasa jadi orang tidak berguna, merasa jadi orang bodoh. Padahal mungkin salah sawahnya saja, salah kolamnya saja. Kamu tidak sadar bahwa kamu ikan, tapi kamu kuliah di penerbangan. Ya kalau ikan kan kamu harusnya di perikanan, karena kamu kuliah di penerbangan, tidak nyambung. Nilaimu yo E terus. Nah, jadi itu nasihat dari Einstein. Oke. Masih panjang Einstein, wisdomnya panjang sekali. Tentang orang lain. Yo Einstein sebagaimana banyak filosof, banyak tokoh yang lain sepakat bahwa kita harus mengabdikan kemampuan, kapasitas kita untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Hidup kita ini, lahir batinnya, sukses kita sekarang, semuanya ada hubungannya dengan orang lain, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kita ngaji sekarang itu kan jasa orang lain juga, yang terlibat dengan ngaji langsung atau tidak langsung, mati atau masih hidup. Einstein sudah meninggal, tapi berjasa buat kita ngaji sekarang. Apapun keberhasilanmu, coba dicek, itu pasti ada sumbangan jasa orang lain secara luas. Kamu sekarang minum kopi, pabrik kopi, buruh kopi, kios kopi, bakul kopi, yang tadi masak kopi, itu kan berjasa padamu. Semuanya berjasa. Maka kalau kamu punya kemampuan, punya kualitas, punya kelebihan apapun, berikan hal yang sama pada mereka. Aku harus mendorong diriku memberikan hal yang sama sebagaimana telah aku terima dan masih aku terima. Einstein ini agak pendiam, agak introvert, ya tapi tetap kalau ditanya kita harus bermanfaat dengan orang lain, iya. Kita harus hidup yang didedikasikan untuk orang lain. Meskipun begitu tetap harus hati-hati, katanya Einstein, menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Ya, kan kebalik. Kalau orang-orang positif itu mereka punya solusi untuk setiap masalah. Tapi orang-orang yang negatif, dia punya masalah untuk setiap solusi. Barang sudah beres, jadi masalah lagi. Sudah terjawab, cari masalah lagi. Hidupmu tidak akan tenang kalau ketemu orang-orang yang negatif. Menjauh saja. Nyari orang-orang yang menyenangkan, yang positif. Biar kita tidak terjebak di hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres, tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita mau buang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Nah, ini keluhannya Einstein pada orang lain. Sebenarnya keluhan tentang dirinya sendiri. Pemahamanku tentang keadilan sosial dan tanggung jawab sosial anehnya selalu tabrakan dengan kenyataan hidupku yang kurang kontak langsung dengan orang lain dan komunitas lain. Aku ini yang nyuruh-nyuruh orang baik dengan sesama. Aku sendiri agak pendiam, agak introvert. Aku sejatinya seorang lone traveler. Aku seorang pejalan sendirian dan tidak pernah terikat dengan negaraku, rumahku, temanku, atau bahkan keluarga dekatku dengan sepenuh hati. Jadi dia ini merasa tidak pernah benar-benar
punya keterikatan, apakah dengan negaranya, bahkan dengan keluarganya. Dia merasa orang yang sendiri, dan dia nyaman dengan itu. Jadi itu kata dia tentang dirinya sendiri. Tapi tetap orang harus berbuat baik pada sesama. Ada kalimat tentang kesendirian yang bagus dari Einstein. Orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan bisa lebih jauh dari kerumunan itu. Tapi orang yang berjalan sendiri akan mendapati dirinya di tempat yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Jadi, kalau kita sendiri, kita lebih fleksibel, lebih leluasa untuk menjelajah kemana-mana. Tapi kalau kita hanya ikut kerumunan, ya sudah, jatuhnya kita di kerumunan itu.